Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemburu film, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik aja ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Predator. Film ini merupakan film bergenre horor fiksi ilmiah. Yes, lagi-lagi film bergenre horor fiksi ilmiah yang masih mengusung tema tentang alien atau makhluk asing. Film ini dirilis pada tahun 1987 dan dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Ya, mantan gubernur California ini mungkin lebih banyak kalian kenal dari film Terminator. Saya sendiri juga sama sih, saya pertama kali lihat Arnold itu di film Terminator. Film pertama Predator ini terbilang sangat sukses guys. Dikatakan film ini berhasil meraup keuntungan sebesar 60 juta dolar dan mendapat banyak sekali pujian. Sebenarnya kita bisa aja langsung merangkum film Alien versus Predator, tetapi saya rasa sebaiknya kita rangkum dulu film Predator agar kita bisa lebih mengenal sosok Predator ini sama seperti kita mengenal sosok alien Xenomorph. Oke, baiklah kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pesawat luar angkasa milik Predator yang menurunkan salah satu kapsulnya ke bumi. Lalu kita kemudian diperlihatkan sosok pemeran utama bernama Mayor Alan Dutch yang rencananya disewa pemerintah untuk membantu melakukan misi penyelamatan kepada Menteri Kabinet beserta para ajudannya. Jenderal Phillips mengatakan kalau Menteri Kabinet disandra oleh gerilyawan setempat. Mendengar hal itu, Dutch merasa curiga dan bertanya, mengapa pemerintah tidak menugaskan tentara resmi saja? Mengapa mereka harus menyewa Dutch dan timnya yang bukan lagi tentara resmi? Belum sempat menjawab, seorang bernama Dillon muncul dan memotong pembicaraan. Ternyata Dillon ini merupakan seorang agen CIA yang dulunya merupakan teman lama Dutch ketika mereka masih berstatus anggota tentara resmi. Lalu singkat cerita mereka pun berangkat. Setelah sampai di lokasi, mereka menemukan salah satu helikopter yang jatuh dan nyangkut di atas pohon. Seorang bernama Poncho kemudian memeriksa helikopter itu dan menemukan mayat pilot yang mati akibat tertembak di kepala. Tim Dutch menduga helikopter ini sengaja dijatuhkan dengan senjata pendeteksi panas. Dutch di sini juga makin curiga nih, kok bisa ya gerilyawan memiliki senjata canggih semacam ini. Kecurigaan Dutch semakin bertambah karena mereka menemukan jejak beberapa gerilyawan yang menggunakan sepatu tentara resmi Amerika. Dillon mengatakan kalau tempat ini merupakan tempat para pemberontak sering patroli. Tim Dutch kemudian melanjutkan pencarian, lalu mereka menemukan 3 orang mayat dalam keadaan yang sangat mengerikan. Mayat itu digantung dalam keadaan terbalik, kemudian dikuliti dan isi perutnya sedang dimakan burung pemakan bangkai. Keadaan semakin aneh saat mereka menemukan kalung Jim Hopper yang mana menurut Dutch orang ini adalah pasukan baret hijau dari Fort Bragg yang seharusnya tidak ada di sini kecuali ada hal penting yang terjadi di sini sehingga baret hijau dikirim ke sini. Ditambah lagi, menurut analisa Billy, pasukan baret hijau sempat menembak ke segala arah padahal tidak ada tanda-tanda mereka lagi dikepung. Dutch kemudian memerintahkan krunya untuk menyebar sekitar 5 meter tanpa bersuara. Mereka pun semakin bersiaga dan mengeluarkan senjata andalan masing-masing. Lalu kita diperlihatkan sudut pandang aneh dari seseorang yang sedang memantau pergerakan tim Dutch. Sepertinya orang ini melihat menggunakan sensor panas. Tak lama kemudian, Dutch dan timnya pun sampai di markas gerilyawan. Lalu mereka pun memulai misi penyerangan secara diam-diam. Satu persatu anggota gerilyawan diculik dan dibunuh diam-diam. Widih, jadi kayak misi assassin nih. Setelah itu, markas gerilyawan diledakkan dengan menggunakan mobil yang berisikan bom. Muke gile, kuat banget si Dutch angkat mobil guys. Aksi Dutch ini membuat seluruh timnya terheran-heran. Setelah itu, tim Dutch dan gerilyawan terlibat tembak-menembak dan tentu saja dimenangkan oleh tim Dutch. Bahkan tak ada satupun tim Dutch yang kehilangan nyawa dalam insiden itu. Dutch selalu bertemu dengan seorang wanita bernama Anna dan Anna pun dibuat pingsan oleh Dutch. Di sini Dutch dan timnya mulai menyadari kalau ternyata ini bukanlah misi penyelamatan. Menteri yang mereka cari ternyata adalah anggota CIA, namun dia sudah tewas dibunuh oleh gerilyawan. Dillon ternyata memanfaatkan tim Dutch untuk menyerang tempat ini demi mendapatkan berkas-berkas rahasia mereka. Kemudian tiba-tiba tim Dutch mendapatkan info kalau bala bantuan dari gerilyawan akan segera tiba untuk mengepung tempat itu. Dutch pun segera memerintahkan timnya untuk segera pergi. Dillon bersikeras untuk membawa Anna sebagai sandera. Ya awalnya banyak yang tidak setuju karena nanti Anna menjadi beban mereka. Tetapi pada akhirnya Anna ikut karena Dillon yang bersedia bertanggung jawab untuk menjaga Anna. Dalam perjalanan terlihat lagi
seseorang yang sedang mengintai Dutch dan timnya menggunakan sensor panas. Bukan hanya itu saja, orang itu ternyata bisa menirukan suara dari tim Dutch. Sebenarnya, Dutch dan Billy sudah merasakan ada yang mengintai mereka sejak mereka tiba di hutan. Tetapi sangat sulit untuk melihat orang ini karena dia bisa berkamuflase sehingga Dutch dan Billy tak bisa berbuat banyak. Di tengah perjalanan, Anna malah berusaha melarikan diri, namun usahanya digagalkan tim Dutch. Tiba-tiba Billy berhenti dan terus melihat ke arah pepohonan. Rupanya Billy ini memiliki penciuman yang sangat tajam. Billy mengatakan kepada Dutch bahwa ada sesuatu di pepohonan itu. Anna yang masih berusaha kabur berhasil menggocek Ponco. Tim Dutch kemudian mengejar sampai akhirnya Hawkins berhasil mendapatkan Anna. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang menghabisi Hawkins dan menculiknya. Ponco lalu bertanya apa yang terjadi kepada Hawkins, tetapi Anna tentu saja tidak bisa menjelaskan. Karena makhluk itu sulit sekali dilihat dengan mata telanjang, Ponco lalu menemukan isi perut Hawkins yang berserakan di tengah hutan. Tak lama kemudian, seluruh tim Dutch pun tiba dan mencoba bertanya kepada Anna. Namun melihat kondisi Anna yang sedang syok, mereka tidak bisa menggali informasi lebih. Dutch juga merasa kebingungan dengan kejadian yang menimpa Hawkins. Sesaat kemudian, Anna mulai bisa berbicara dan mulai menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi sedetail apapun Anna menjelaskan, tetap saja akan sangat sulit diterima oleh nalar. Dillon menganggap cerita Anna ini kebohongan semata. Menurut Dillon, ini adalah ulah gerilyawan yang mencoba menyelamatkan Anna. Dutch kemudian menemukan peralatan senjata Hawkins sekaligus mematahkan pendapat Dillon. Karena jika memang benar gerilyawan yang melakukan ini, tidak mungkin mereka meninggalkan senjata Hawkins begitu saja. Dillon kemudian mengingat hal yang sama terjadi dengan Hopper, mayatnya digantung dan senjatanya tidak diambil. Dutch lalu memerintahkan timnya untuk mencari mayat Hawkins sejauh 50 meter dan tiba-tiba Blaine ditembak dari arah belakang yang membuat Blaine tewas seketika. Sepertinya senjata yang digunakan makhluk ini benar-benar canggih dan berbahaya. Kalau dilihat, makhluk ini menembakkan semacam energi plasma panas yang dapat membuat tubuh targetnya berlubang atau hancur seketika. Mac yang kebetulan berada di dekat Blaine melihat makhluk itu sedang berkamuflase. Mac pun langsung menembaki makhluk itu. Dikarenakan dia sangat sulit dilihat, Mac menembak secara membabi buta dan disusul oleh tembakan dari tim Dutch lainnya. Setelah cukup lama menembak, mayat makhluk itu tetap tidak ditemukan. Jadi tim Dutch berasumsi kalau makhluk ini masih hidup. Dutch lalu memutuskan untuk membuat garis pertahanan, memasang ranjau, dan jebakan untuk bertahan apabila makhluk itu kembali memburu mereka. Anna kemudian menemukan cairan hijau berceceran di dedaunan. Diduga ini adalah darah makhluk itu. Masuk akal sih, soalnya sehebat apapun kamuflase makhluk itu, tetap aja dia tidak akan lolos tanpa luka jika ditembak dari jarak sedekat itu dengan banyak sekali peluru. Dillon lalu meminta untuk dijemput di lokasi saat ini, tetapi permintaannya ditolak dikarenakan dia masih berada di kawasan yang berbahaya. Dillon bertanya kepada Mac tentang makhluk itu, tetapi Mac juga tidak tahu. Yang jelas makhluk itu bisa berkamuflase dan sangat sulit untuk dilihat. Oke, mulai saat ini kita akan menyebut makhluk itu dengan nama Predator. Karena malam sudah tiba, mereka memutuskan untuk bergantian berjaga. Mac mendapat giliran pertama berjaga. Di tengah malam, Mac merasakan ada yang masuk ke area pertahanan mereka. Tetapi setelah dilihat, ternyata itu hanyalah seekor babi hutan. Tak lama kemudian, mereka menyadari mayat Blaine menghilang. Sepertinya Predator ini berhasil mencuri mayat Blaine. Keesokan harinya, Dutch kembali bertanya kepada Anna soal apa yang terjadi kepada Hawkins, tetapi jawaban Anna tetap tidak berubah. Dutch kemudian mengatakan jika Predator ini memang bisa berdarah, berarti mereka bisa membunuhnya. Dutch dan timnya lalu memasang jebakan untuk Predator. Kali ini Anna ikut serta membantu mereka. Setelah memasang jebakan, mereka pun bersiap dan menunggu Predator datang. Anna kemudian bercerita tentang desanya. Katanya setiap musim panas, orang-orang di desanya menemukan mayat-mayat tanpa kulit. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Predator ini datang ke bumi bukan kali ini saja. Orang-orang desa percaya bahwa mayat-mayat itu dikuliti oleh iblis. Iblis yang membuat piala dari manusia. Waduh, makhluk macam apa nih ya yang membuat piala dari kepala manusia? Tiba-tiba mereka mendengar suara dari depan. Dutch kemudian mencoba mendekati arah suara itu. Ternyata Predator ini terkena salah satu jebakan Dutch. Karena panik, Predator lalu menembakkan ke segala arah untuk membebaskan dirinya.
Saat keadaan menjadi kacau, Ponco malah terkena jebakan pohon yang tim Dutch siapkan untuk Predator. Di sini Dillon bisa melihat wujud asli Predator karena Predator tersebut menampakkan dirinya walaupun cuma sesaat. Saya menduga Predator ini tidak bisa selamanya berkamuflase, pasti ada batasan waktu penggunaan kamuflasenya. Wujud Predator terlihat seperti manusia dengan ukuran yang lebih besar dan menggunakan topeng besi serta armor dan dilengkapi persenjataan super canggih. Jujur ya, saat saya pertama kali menonton film Predator ini ketika saya masih bocil, saya langsung suka banget dengan desain Predator. Keren banget gitu loh. Dan setelah Predator itu lolos dari perangkap, Predator itu pun melarikan diri, tetapi Mike berusaha mengejarnya walau sudah dilarang oleh Dutch. Dillon ternyata juga ingin menyusul Mike dan mengejar Predator, sementara Billy dan yang lain mencoba merawat Ponco yang sedang terluka parah akibat terkena batang pohon. Mike yang ketakutan mengejar Predator sambil bernyanyi nggak jelas guys. Dan sesaat kemudian, Mike dan Dillon menemukan lokasi Predator yang sepertinya sedang duduk di pepohonan sambil mengobati lukanya. Mike dan Billy menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Predator. Mereka pun menyusun rencana sederhana, yakni satu yang bertindak sebagai pengalihan dan yang satunya lagi bertugas untuk menghabisi Predator diam-diam. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui kalau Predator ini mempunyai penglihatan yang dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup di dekatnya dengan sensor panas. Alhasil Mike dan Billy pun berhasil dihabisi Predator. Setelahnya Predator berusaha memburu sisa tim Dutch. Billy kemudian mengorbankan nyawanya untuk memberi waktu rekannya pergi. Dia menantang Predator ini untuk berduel, tetapi tentu saja Billy tumbang dengan sangat mudah. Setelah membunuh Billy, kini giliran Ponco yang terkena tembak hingga dia tewas. Dutch yang berusaha menembak Predator juga terkena tembakan, tetapi untungnya tembakan Predator ini hanya melukai Dutch saja. Dutch juga memerintahkan Anna untuk melarikan diri saja. Mereka pun berdua terpisah. Saat melarikan diri, Dutch tak sengaja terjatuh ke dalam sungai. Saat sampai di tepi sungai, Dutch mendengar sesuatu yang jatuh ke sungai, yang ternyata si Predator ini juga lompat ke sungai untuk mengejar Dutch. Di sini Dutch sudah pasrah karena merasa sudah tidak memiliki senjata apapun lagi untuk melawan Predator. Tetapi walaupun Predator ini sudah berada di dekat Dutch, ternyata dia malah tidak bisa melihat Dutch karena tubuh Dutch tertutup oleh lumpur. Jadi nyatanya si Predator rupanya tidak bisa mengetahui mangsanya jika tidak ada suhu panas di tubuhnya. Ketika tubuh Dutch diselimuti lumpur, otomatis suhu tubuh Dutch ini menjadi dingin, jadi Predator tidak bisa mendeteksi suhu panas di tubuh Dutch. Setelah menganggap Dutch berhasil kabur, si Predator merayakan kemenangannya dengan mengambil kepala Billy dan mengangkatnya layaknya seperti seseorang yang sedang mengangkat trofi atau piala. Dan ini membuktikan bahwa cerita legenda di desa Anna itu benar-benar nyata guys. Dutch yang menyadari Predator tidak dapat melihatnya ketika diselimuti lumpur mencoba untuk kembali melawan Predator dengan menyiapkan beberapa perangkap. Kemudian Dutch berteriak sekeras mungkin untuk memancing Predator itu datang. Mendengar teriakan Dutch, dengan cepat Predator langsung menuju ke lokasi Dutch dan terjadilah duel 1 lawan 1. Duel ini terbilang cukup menarik ya karena mereka sama-sama berkamuflase dan saling mengintai satu sama lain. Pada awalnya Dutch berhasil melukai Predator, tetapi hal itu membuat sang Predator menembak ke segala arah yang kebetulan salah satu tembakannya mengenai pohon tempat Dutch bersembunyi. Dutch pun terjatuh ke air dan hal ini membuat lumpur yang menyelimutinya lenyap. Setelah bisa melihat Dutch dengan jelas, Predator langsung menangkap Dutch dan mengajaknya untuk duel 1 lawan 1 tanpa menggunakan armor, topeng, dan senjata. Kita pun bisa melihat wajah Predator yang sebenarnya wajahnya itu tidak lebih baik dibanding wajah Xenomorph. Iya, sama-sama menyeramkan guys. Tetapi jika Predator menggunakan topeng, tentu saja dia kelihatan sangat keren ya dibanding Xenomorph. Dengan postur tubuh yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih kuat, Predator dengan mudah menghajar Dutch hingga babak belur. Hingga akhirnya Dutch berhasil memancing Predator ke dalam jebakannya. Saat sekarat, Predator malah mencoba untuk menjebak Dutch dengan menirukan suara rekan Dutch lalu diam-diam mengaktifkan bom bunuh diri yang ternyata ada di tubuhnya. Tetapi untungnya Dutch berhasil melarikan diri. Oh iya, bagaimana dengan Anna? Ternyata Anna berhasil melarikan diri guys, dan kemudian dia datang kembali menjemput Dutch bersama General Phillips. Dutch pun berhasil diselamatkan dan film pun berakhir.
Nah, gimana guys? Walaupun ini film jadul, tetapi film ini tetap recommended untuk ditonton karena ceritanya lumayan seru. Dan sosok Predator ini merupakan sosok makhluk asing yang sangat keren dengan segala teknologi super canggih miliknya. Tentu saja banyak pertanyaan yang ada di benak kita saat pertama kali melihat Predator, seperti di mana asal Predator, apa tujuan mereka berburu manusia, bagaimana jika Predator bertemu dengan alien Xenomorph. Pada video selanjutnya, saya akan menceritakan alur cerita film dari Predator 2. Ditunggu ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like aja. Kalau kalian punya masukan atau teori tentang Predator, boleh komen di bawah ya. Sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.